yang pertama kita akan menentukan titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Yang pertama kita akan menentukan turunan pertama dari x per x kuadrat ditambah 4. Jadi rumusnya itu u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per p kuadrat dengan u itu sama dengan x, jadi u aksen sama dengan 1, p sama dengan x kuadrat tambah 4, p aksen sama dengan 2x. Sekarang kita tentukan turunan pertamanya. Jadi yang pertama u aksen itu kita ambil 1 dikali p sama dengan x kuadrat ditambah 4 dikurang u nya x dikali p aksen dengan lalu ada p kuadrat. P kuadrat itu jadi x kuadrat tambah 4 dikali x kuadrat tambah 4. Selanjutnya kita kalikan semuanya. Jadi 1 dikali x kuadrat tambah 4 adalah x kuadrat tambah 4 dikurang x dikali 2x adalah 2x kuadrat per 2x dikali 2x sama dengan x pangkat 4, x dikali 4 sama dengan 4x, 4 dikali x kuadrat sama dengan 4x kuadrat, 4 dikali 4 sama dengan 15. Jadi yang pangkat tertinggi paling depan, jadi min 2x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 4 per x pangkat 4 ditambah 8x ditambah 16. Jadi ini kan sama-sama kuadrat, jadi langsung saja kita selanjutnya untuk menentukan titik kritisnya, turunan pertamanya sama kita jadikan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Jadi min x kuadrat ditambah 4 per x pangkat 4 ditambah 8x ditambah 16 sama dengan 0. Kan nanti pembilangnya ini akan kita kali dengan 0, jadi hasilnya 0, jadi pembilangnya nggak usah dihitung. Jadi langsung aja min x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Min x kuadrat sama dengan, kita pindah min 4. Ini sama-sama kita jadikan positif, jadi x kuadrat sama dengan 4. Jadi x kita dapatkan adalah plus minus 2. Jadi titik kritisnya itu ada di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Tentukan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Jadi nilai maksimum lokalnya itu ada di x sama dengan 2 dan minimum lokalnya itu ada di x sama dengan min 2. Jadi kita masukkan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 ke persamaan awal. Jadi kita ganti semua x yang ada di persamaan x per 2x kuadrat tambah 4 dengan 2. Jadi 2 per 2 pangkat 2 ditambah 4. 2 per 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 4. Jadi 2 per 8 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi nilai maksimum lokalnya adalah 1 per 4. Sekarang nilai minimum lokalnya
ada di X sama dengan min 2. Kita ganti semua X yang ada di X per X kuadrat tambah 4 dengan min 2. Jadi min X per min 2 kuadrat ditambah dengan 4. Jadi min 2 per. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan GS sama dengan S kuadrat dikurang 1 per S. Nah, supaya cara hitungnya itu gampang, jadi kita ubah jadi GS sama dengan S kuadrat dikurang 1 per S ini bisa dijadikan S pangkat min 1. Selanjutnya kita cari turunan pertamanya. Jadi turunan dari S kuadrat adalah 2S. Turunan dari S pangkat min 1 adalah min 1S pangkat min 2. Nah, 2 kita rapikan, 2S. Negatif dikali negatif positif, S pangkat min 2. Nah, untuk menentukan titik kritisnya, kita jadikan GS ini, turunan dari GS sama dengan 0. Jadi G aksen S sama dengan 0. Jadi 2S ditambah S pangkat min 2 sama dengan 0. Nah, kalau luas kita kurangi dengan S pangkat min 2. Jadi 2S sama dengan, di sini jadi minus pangkat min 2. Nah, dari situ kedua ruasnya kita bahagi dengan min S pangkat min 2. Jadi 2S per S pangkat min 2 sama dengan 1. Nah, kalau ada variabel yang sama terus dibahagi, itu variabelnya tinggal dikurang. Jadi min 2S. Jadi ini kan 1. Jadi 1 dikurang min 2, yaitu positif 3 sama dengan 1. Nah, di situ keluar ruas lagi kita bahagi dengan min 2. Jadi X pangkat 3 sama dengan min 1 per 2. Kita hilangkan pangkat 3-nya, jadi S sama dengan 3 akar min 1 per 2. Jadi ini adalah titik kritisnya yang merupakan nilai minimum lokalnya. Nah, karena yang ini hanya bisa nilai minimum lokal, jadi kita cari nilai minimum lokalnya dengan memasukkan nilai S sama dengan 3 akar min 1 per 2 ke dalam persamaan awalnya. Jadi G 3 akar min 1 per 2 sama dengan, nah tinggal dikasih masuk, jadi S kuadrat kita ganti jadi 3 akar 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 akar min 1 per 2. Nah, selanjutnya kita tinggal operasikan. Jadi ini kita dapat 3 akar 1 per 4 dikurang, nah ini jadi 3 akar 2. Nah, negatif ketemu negatif itu dia jadi positif. Jadi 3 per 1 per 4 ditambah 3 akar 2. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi, hasilnya itu 3 akar 3 per 4. Nah, ini nilai minimum lokalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian HT sama dengan 3T tambah 1 per T kuadrat tambah 1. Nah, karena ini pembagian, dia turunannya punya rumus. Rumusnya itu U aksen dikali V dikurang U V aksen per V kuadrat. Dengan U adalah ini 3T tambah 1, V adalah ini T kuadrat tambah 1. Nah, turunannya U itu adalah 3 dan turunannya V itu adalah 2T. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus. U aksen itu 3, baru V T kuadrat tambah 1 dikurang U-nya itu 3T tambah 1, lalu P aksennya 2T per T aksen berarti T kuadrat tambah 1
tinggal kita operasikan. 3 dikali T kuadrat, 3T kuadrat, 3 dikali 1, 3. Ini lagi 3T dikali 2T, 6T kuadrat. 1 dikali 2 T adalah 2T. Sekarang ini kita jabarkan menjadi T kuadrat tambah 1 dikali T kuadrat tambah 1. Sekarang kita rapikan lagi, jadi 3T kuadrat tambah 3, negatif kali positif, negatif. Sekarang negatif dikali positif lagi, negatif. Per ini kita operasikan jadi T pangkat 4 ditambah 2T tambah 1. Sekarang kita rapikan lagi, variabel yang sama kita hitung, jadi 3T kuadrat dikurang 6T kuadrat adalah negatif 3T kuadrat, lalu negatif 2T ditambah 3 per T pangkat 4 ditambah 2T ditambah 1. Ini adalah turunan pertama dari fungsi HT sama dengan 3T tambah 1 per T kuadrat tambah 1. Nah, sekarang kita menentukan titik kritisnya dengan cara turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti min 3T kuadrat dikurangi 2T tambah 3 per T pangkat 4 ditambah 2T plus 1 sama dengan 0. Ini adalah turunan, jadi H aksen. Sekarang 3T kuadrat dikurang 2T tambah 3 per T pangkat 4 ditambah 2T tambah 1 sama dengan 0. Nah, dua ruasnya kita bahagi dengan pembilangnya, yaitu T pangkat 4 ditambah 2T tambah 1. Jadi kalau ini dibahagi dengan pembilangnya berarti dia habis. Jadi ini juga kalau dikali dengan pembilangnya yang ini dia tetap 0. Jadi dia tinggal min 3T kuadrat dikurang 3T tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita pakai pemfaktoran. Karena di sini susah sekali difaktorkan, kita langsung saja pakai rumus ABC. Rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, dengan A-nya itu min 3, B-nya itu min 2, dan C-nya itu 3. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi min B adalah min 2 plus minus akar B kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali min 3 dikali 3 per 2A itu adalah 2 dikali min 3. Sekarang tinggal kita operasikan. Ini negatif dikali negatif itu positif, jadi positif 2 plus minus min 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 4 dikali min 3 dikali 3 adalah 36. Jadi 4 ditambah 36 adalah 40 per 2 dikali min 3 adalah min 6. Nah, karena 40 ini besar sekali, kita bisa sederhanakan jadi 4 dikali 10. Jadinya 2 plus minus 2 akar 10 per negatif 6. Sekarang kita sederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilang dengan negatif 2. Jadi 2 dibagi negatif 2 itu negatif 1 plus minus ini habis jadi akar 10 per negatif 6 dibagi negatif 2 itu
positif 3. Jadi ini adalah titik kritisnya. Titik kritisnya itu ada dua, ada negatif ditambah akar 10/3 dan negatif dikurang akar 10/3. Nomor selanjutnya, suatu perusahaan tekstil menghasilkan X celana jeans dengan total sebesar 20X dikurang 75 ditambah X kuadrat Rp1.000. Jika semua celana jeans terjual dengan harga 100.000 untuk setiap jeans, berapa keuntungan maksimumnya? Nah, di sini yang kita ketahui itu jumlah celana itu misalkan sebagai X. Lalu biaya total itu dia 20X dikurang 75 ditambah X kuadrat. Harga jual per picisnya itu 100.000. Lalu pendapatan totalnya itu harga per picis dikali jumlah celana. Di sini kita tahu harga per picisnya itu 100.000, tapi kita misalkan 100 saja dulu. Nah, jumlah celananya itu kan X, jadi 100X. Lalu keuntungannya, keuntungan itu pendapatan total dikurang biaya total. Pendapatan totalnya kan 100.000, 100X dikurangi biaya totalnya itu 20X dikurang 75 ditambah X kuadrat. Sekarang kita rapikan keuntungannya. Jadi 100X negatif 20X terus positif 75 lalu negatif X kuadrat. Nah, ini adalah keuntungannya. Selanjutnya, untuk mengetahui keuntungan maksimumnya, pertama kita turunkan dulu keuntungannya. Keuntungan itu kita misalkan sebagai KX saja. Jadi kita turunkan. Ini masih bisa dioperasikan. Jadi 100X dikurang 20X jadi 80X ditambah 75 dikurangi X kuadrat. Kita bisa rapikan lagi, pangkat tertinggi ada di depan. Jadi min X kuadrat ditambah 80X ditambah ditambah 75. Sekarang kita cari turunan pertamanya. Turunannya min X kuadrat itu min 2X ditambah turunannya 80X itu 80, lalu turunannya 75 itu tidak ada atau 0. Sekarang kita jadikan turunan pertama sama dengan 0. Jadi min 2X ditambah 80 sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 80, X sama dengan 40. Nah, ini tuh adalah jumlah celananya. Jumlah celana untuk mendapatkan keuntungan maksimumnya. Sekarang kita masukkan jumlah celana atau X-nya ke dalam persamaan keuntungan. Jadi persamaan keuntungan kan min X kuadrat ditambah 80X tambah 75. Kita masukkan min 40 kuadrat ditambah 80 dikali 40 ditambah 75. Ini negatif 1600 ditambah 33.200 ditambah 75. Hasilnya itu 1675. Kita konversi ke rupiah menjadi 1.675.000. Nah, sekarang kita gabungkan semua titik-titik yang sudah kita dapat tadi. Ada 2,0, ada 0,-10, ada 0,71, -11,41, ada juga min 0,71 dan 11,41. Lalu kita gambar grafiknya. Nah, setelah digambar, grafiknya didapatkan seperti ini. Terakhir, jadi yang kita ketahui itu ada fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang x ditambah 1 dengan interval di min 1 dan 2. Nah, ini kita jadikan A dan ini itu B. Pertama, kita cari dulu FB-nya. FB itu dia berarti kasih masuk di persamaan awal, jadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 2 ditambah 1, jadinya 8 ditambah 4 dikurangi min 2 tambah 1 itu min 1. Jadi 8 kurang 4 itu 4, 4 kurang 1 itu 3. Sekarang FA-nya itu kan min 1, jadi kita masukkan min 1 pangkat 3
min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi min 1 ditambah 1. Nah, ini tuh habis. Jadi ini hasilnya negatif 1. Jadi hasilnya itu 0. Selanjutnya kita cari turunan dari ini F1C. Nah, kita ganti semua X-nya ini jadi C. Jadi F C sama dengan C pangkat 3 dikurangi C pangkat 2 dikurangi C tambah 1. Nah, cari turunannya. Jadi F aksen C sama dengan 3C kuadrat dikurangi 2C kurangi 1. Nah, ini kan ada F aksen C sama dengan ini. Jadi ini itu ini dan ini tuh ini dan ini. Jadi 3C pangkat 2 dikurangi 2C kurangi 1. Nah, sekarang kita masukkan yang tadi kita dapat itu ke rumus ini. Jadi FB itu yang didapatkan 3, terus FA itu 0 per B kurang A atau itu 2 dikurangi min 1 atau 3. Jadi ini kita dapatkan itu 3/3 atau 1. Nah, sekarang 3C pangkat 2 dikurangi 2C kurangi 1 sama dengan 1. Kita pindahkan 1 ke sebelah kiri. Jadi 3C pangkat 2 dikurangi 2C min 2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akarnya, ini kan kalau mau difaktorkan susah. Jadi kita pakai lagi rumus ABC. Dengan rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dengan A itu 3, B itu min 2, C itu min 1. Sekarang kita masukkan. Jadi ini langsung saja 2 plus minus akar B kuadrat min 2 kuadrat dikurangi 4 kali 3 dikali min 1. Nah, di sini didapatkan itu ada 2 plus minus akar 28 per 6. Nah, kita sederhanakan jadi 2 plus minus akar 2 akar 7 per 6. Kita sederhanakan lagi, jadi kita bahagi dengan 2. Jadi di sini tinggal 1 per akar 7 per 3. Ini jangan lupa plus minusnya. Nah, itu dia C-nya. Jadi kita dapatkan C1 itu 1 ditambah akar 7 per 3 dan C2-nya itu 1 dikurangi akar 7 per 3.